melempem di Manchester, tapi gacor di Barcelona. Datang dengan status pinjaman dari United, Marcus Rashford malah menggila di klub barunya. Total, ia sudah buat 5 gol dan 7 assist dari 13 pertandingan. Gimana sih cara Rashford bermain di klub barunya? Saya Patrick, dan selamat datang di Masterclass. Dalam formasi 4-2-3-1 yang dipakai Barcelona, Rashford biasa bermain sebagai winger kiri. Tapi, dia bisa bermain di kelebaran maupun di dalam dengan sama baik. Kalau bergerak melebar, Rashford bisa melakukan 3 hal. Pertama, membuka ruang bagi rekan di bagian dalam untuk melakukan aksi. Contohnya di sini. Kita bisa lihat Rashford bergeser keluar untuk bantu Barcelona menyerang lewat tengah. Dan pada akhirnya Lewandowski bisa bikin peluang dari dekat titik penalti. Kedua, melewati bek lawan dalam situasi 1 lawan 1. Kita bisa lihat Rashford memulai aksi dengan bergerak melebar, lalu dia menusuk ke dalam, melewati lawan dan akhirnya menembak ke gawang. Dan ketiga, mengirim umpan silang ke dalam kotak penalti. Assist yang ia buat bagi Raphinha dalam pertandingan melawan Valencia menjadi bukti. Akurat, cepat, dan mematikan. 3 kata ini jadi gambaran bagi performa Rashford di Barcelona. Di klub barunya, Rashford banyak diberi tugas untuk mengirim umpan silang ke dalam kotak. Bahkan, dalam situasi tendangan sudut. Tugas ini ternyata bisa dia jalankan dengan baik. Contohnya dalam 1 assist yang diberikan kepada Jules Koundé dalam pertandingan lawan Real Sociedad. Bicara tentang kecepatan, senjata ini bisa Rashford pakai dalam berbagai situasi. Pertama, dalam situasi serangan balik. Aksi yang dia buat dalam laga melawan Newcastle jadi contoh. Rashford dengan cerdik menarik lawan, melakukan penetrasi di ruang terbuka, dan dengan cepat menusuk ke dalam kotak. Kedua, saat menyerang lawan dengan garis pertahanan tinggi. Akselerasi yang baik dan gesitnya pergerakan Rashford jadi senjata baru yang sekarang dipunya oleh Barcelona. Ketiga, Rashford juga bisa melakukan kombinasi dengan cepat. Contohnya dalam pertandingan melawan Sevilla. Di sini, Rashford dengan sigap memberikan umpan pendek bagi Alejandro Balde, yang pada akhirnya harus dilanggar oleh lawan di dalam kotak. Lalu, bagaimana peran Rashford di sekitar kotak penalti? Ada beberapa hal yang biasanya dia lakukan. Di luar kotak, Rashford dapat melakukan kombinasi pendek atau melakukan dribble untuk melewati lawan. Setelah itu, dia dapat melepaskan tembakan dari jarak 20 hingga 25 meter. Contoh terbaik bisa kita lihat dari gol melawan Newcastle. Di sini, Rashford sukses menaklukkan lawan, mendapat ruang tembak, lalu mencetak gol spektakuler ke gawang Nick Pope. Sedangkan di dalam kotak, Rashford biasanya ditugaskan untuk menyerang tiang jauh. Gol indah melawan Sevilla jadi buktinya. Dia muncul di sisi jauh, lalu mencetak skor dengan tendangan voli yang menawan. Selain itu, Rashford juga mampu mencetak gol lewat kepala. Datang dari area tiang jauh, tandukan yang ia buat melawan Newcastle jadi buktinya. Performa baik Rashford bukannya tanpa celah. Sang penyerang jelas masih punya beberapa aspek yang bisa diperbaiki, baik itu secara menyerang maupun bertahan. Dalam situasi tanpa bola, kontribusi Rashford masih bisa ditambah, utamanya untuk membantu tim melakukan gegenpressing. Jika tidak, maka para pemain bertahan Barcelona bisa kerepotan, karena mereka juga harus fokus dengan garis pertahanan tinggi. Seperti yang kita bisa lihat dalam contoh melawan Sevilla. Selain itu, Rashford juga perlu perbaikan dalam aspek defensive positioning. Artinya, dia perlu belajar menempatkan diri dengan pas, demi menutup jalur operan progresif bagi lawan. Jika tidak, sisi kiri tempat ia bermain bisa jadi bulan-bulanan bagi lawan. Saat menyerang pun Rashford masih agak kesulitan untuk melakukan progres di ruang antar lini. Saat menyerang pun sebenarnya Rashford masih agak kesulitan untuk melakukan progres di ruang antar lini. Pasalnya, kadang dia tidak melakukan scan untuk mengecek situasi di sekitar. Hal ini membuat Rashford tidak selalu sadar bahwa ada ruang kosong di belakangnya. Sehingga, kadang dia malah memilih melakukan back pass dibanding menerima bola ke depan, meskipun tidak ada lawan yang datang menekan. Tumpul di Manchester, tapi tajam di Barcelona. Dengan peran baru yang ia miliki, Rashford malah menjadi andalan di klub barunya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Rashford harus kembali ke United? Atau apakah lebih baik kalau dia lanjut di Barcelona? Saya Patrick, sampai jumpa di Masterclass berikutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.